Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta rasa syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul pembelajaran kita menegakkan keadilan. Materi ini untuk siswa SMP kelas 8. Ananda yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perilaku adil ini merupakan ajaran agama, meyakini bahwa perilaku adil merupakan ajaran agama. Yang kedua, menghargai sikap dalam mengaplikasikan adil dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan cara menerapkan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita, pertama, menjelaskan pengertian adil dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan adil dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dalil nagli tentang adil. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku adil. Yang kelima, berperilaku adil dalam kehidupan. Inilah tujuan yang ingin kita capai melalui pembelajaran ini. Kemudian, Ananda yang berbahagia, kita mulai penjelasan kita tentang adil itu. Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering mendengar istilah adil, keadilan, sangat adil, tidak adil. Nah, mari kita lihat. Adil itu pengertiannya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam bahasa Arab, adil itu disebut dengan adilun. Nah, jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya serta kesalahannya atau pelanggaran yang dilakukannya. Nah, jadi memberikan sesuatu secara setimpal, seimbang. Nah, itu namanya adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di antara ayat yang menyuruh kita untuk berlaku adil ini adalah Quran surat kelima ayat 8. Surat kelima itu adalah surat Al-Maidah. Nah, mari kita baca sama-sama. Silakan Ananda juga baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, kalau kurang jelas artinya ini silakan nanti dilihat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah salah satu dalil tentang adil. Silakan Ananda hafal ayatnya. Kemudian dalil berikutnya Quran surat ke-19. Surat ke-19 ayat 90. Surat ke-19 ini adalah surat apa? Ya, surat Maryam. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat Maryam ayat 90 ini sering kita dengar. Mungkin Ananda coba ingat-ingat di mana sering mendengar ayat ini. Sering sekali kita dengarkan ayat ini. Tandanya ini memang sangat penting untuk diberikan, diingatkan, dinasihatkan kepada kita. Di mana kita sering mendengar ayat ini. Ananda yang berbahagia, itulah sedikit penjelasan tentang pengertian dan dalilnya. Selanjutnya kita lihat perilaku adil dalam Al-Quran. Ternyata banyak yang dibicarakan. Banyak Al-Quran berbicara tentang perilaku adil. Nah, paling tidak ada 8. Pertama, keadilan dalam menetapkan hukum. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Kemudian keadilan dalam berbicara terdapat di Quran surah Al-An'am 152. Keadilan dalam memberikan hak terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Keadilan dalam memberikan kesaksian terdapat Quran surah An-Nisa 135. Kemudian keadilan dalam berhutang terdapat dalam surah Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 282. Kemudian tentang mendamaikan perselisihan terdapat Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Kemudian tentang orang yang dibenci, keadilan terhadap orang yang kita benci, Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian keadilan dalam membeli balasan, ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 95. Nah, inilah diantara ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan. Banyak, nanti coba dilihat ya supaya lebih jelas apa isinya. Lihat masing-masing ayat ini, kemudian dibuat kesimpulannya dalam buku catatan. Apa pesan-pesan dari 8 ayat ini? Termasuk ini salah tulis, bukan Al-Baqarah tapi Al-Baqarah ayat 282. Inilah diantaranya. Kemudian Ananda, kita lanjutkan pelajaran kita. Bagaimana caranya kita menerapkan perilaku adil? Bagaimana supaya kita bisa menerapkan perilaku adil dalam kehidupan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami bagaimana seharusnya kita bersikap adil terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada keinginan dalam hati kita untuk memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kemudian meluaskan wawasan dan pengetahuan kita, mengerti kita dampak negatif dari berbuat tidak adil, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kemudian melakukan perilaku adil itu tidak pilih-pilih terhadap siapapun, tetap berlaku adil. Kemudian jangan terlalu berlebihan dalam menyayangi, dalam mencintai sesuatu. Maka dalam agama kita akan diperintahkan, kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau benci jangan terlalu benci. Cinta dan benci hanya semata-mata karena Allah, sehingga kita bisa terhindar dari sikap berat sebelah atau memihak salah satu. Karena kalau sudah cinta nanti tertutup, nanti kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Maka disampaikanlah cinta dan benci itu hanya karena Allah. Inilah menerapkan perilaku adil dalam kehidupan. Selanjutnya, apa manfaat perilaku adil? Apa manfaatnya? Pertama, untuk kita hidup rukun, tentram, harmonis, dan dijauhi dari perselisihan dan konflik. Jadi kalau sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tentu orang akan dengan mudah menerima sikap-sikap kita. Jadi hidup akan jadi rukun. Yang kedua, jauh dari zalim, jauh dari menganiaya orang, dijauhkan dari perbuatan zalim terhadap orang lain. Kemudian hak orang lain, kita dijauhkan dari perbuatan melanggar hak orang lain. Kemudian ada kerjasama yang baik dengan orang-orang yang jujur. Kemudian disenangi, disenangi karena adil dalam kehidupan itu sangat disenangi. Ini diantara manfaat dari perilaku adil.
Kemudian materi selanjutnya contoh perilaku adil. Nah, ini contoh-contoh perilaku adil. Pertama, pada diri sendiri, pada orang lain, dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita coba bagi 3. Pada diri sendiri, ya, melakukan aktivitas pada waktunya. Nah, itu contoh adil terhadap diri sendiri. Contohnya pada saat waktu ibadah, kita ibadah dan tidak melalaikannya. Kalau melalaikannya berarti kita belum berlaku adil terhadap diri kita. Kemudian pada saat makan, kita makan dan tidak makan sambil main HP. Nah, ini juga adil, memperlakukan sesuatu pada tempatnya. Kemudian pada saat tidur, kita tidur secukupnya. Inilah contoh-contoh perilaku adil dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Contoh, tidak begadang karena main game dan nonton. Kemudian tidak melalaikan waktu makan, tidak kecanduan dengan gadget yang dapat merusak panca indera. Nah, inilah perilaku adil terhadap diri sendiri. Kalau kita menyimpang dari sini, berarti kita sudah zalim terhadap diri sendiri, tidak berlaku adil. Maka ini perlu menjadi perhatian Ananda semuanya, perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian pada orang lain, adil pada orang lain secara sederhana contohnya apa? Berkata yang santun, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Nanti tindakan kita tindakan yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Pikir dulu. Kemudian prasangka baik kepada orang lain. Jangan cepat ya menilai orang. Jangan. Prasangka baik dulu, prasangka baik. Tentu kehati-hatian itu tetap perlu, tapi tetap prasangka baik. Kemudian ikut membantu saat yang lain kesusahan. Apalagi saat ini kalau kita punya kelebihan rezeki, jangan ditumpuk-tumpuk, silakan bagi, bantu tetangga, saudara kita yang membutuhkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, bertindak bijaksana dalam memutuskan antara orang yang berselisih. Yang kedua, tidak mengurangi timbangan dan takaran. Kemudian ketiga, bekerja secara optimal untuk mengatur berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Ini bagi orang yang di pemerintahan. Kemudian sehingga semua rakyat mendapat keadilan dan tidak dikurangi haknya. Kemudian belajar secara maksimal dan sungguh-sungguh agar semua potensi yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri kita dapat berkembang dengan baik. Nah, ini juga adil. Tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, inilah contoh-contoh praktis ya perilaku adil dalam kehidupan. Ananda yang berbahagia, selanjutnya ya evaluasi. Nah, ini soal latihan, silakan Ananda kerjakan. Pertama, tulislah isi kandungan Quran surat ke-5 ya, surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang kedua, jelaskanlah pengertian adil dengan benar. Yang ketiga, uraikanlah macam-macam adil yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, termasuk yang dijelaskan tadi itu kan ada 8. Apa maksudnya? Kemudian sajikanlah contoh perilaku adil untuk diri sendiri. Apa contohnya yang sudah kita buatkan tadi, boleh ditambah lagi. Kemudian sebutkanlah manfaat perilaku adil dalam kehidupan. Nah, silakan dikerjakan baik-baik, kerjakan dalam buku latihannya. Ananda yang berbahagia, barangkali itu saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.